Ducati Lenovo dengan duet maut Marc Marquez dan Pecco Bagnaia semakin menjadi pusat perhatian jelang MotoGP 2025. Legenda MotoGP, Giacomo Agostini, turut memberikan pandangannya terhadap dua pembalap ini. Menurutnya, Marquez akan tampil lebih lapar dan haus kemenangan dibanding rekannya, Bagnaia. Berada dalam satu garasi yang sama, Agostini meyakini bahwa keduanya tidak akan pernah bisa berteman. Persaingan di antara mereka akan begitu panas, hingga Ducati harus turun tangan untuk memastikan segalanya tetap terkendali. Jika tidak, mereka akan terus bersaing ketat di lintasan, memandang satu sama lain sebagai musuh utama yang harus dikalahkan. Mereka tidak akan pernah berteman, tegas Agostini kepada La Gazzetta dello Sport, dikutip dari Corse di Moto. Ducati memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan tim. Mereka harus memastikan bahwa kedua pembalap ini mendapatkan perlakuan yang sama, agar fokus tetap tertuju pada balapan dan bukan konflik internal yang dapat merusak keseimbangan tim. Saat seorang pembalap bertarung, dia hanya berpikir untuk menang, mencari celah, menyalip, dan melesat menjauh. Bukan soal apa yang dikatakan kepadanya di pit, lanjutnya. Namun, dari sisi profesionalisme, baik Marquez maupun Bagnaia tetap diakui sebagai pembalap hebat. Bagnaia dikenal lebih metodis dan lebih menyatu dengan tim, sementara Marquez dikenal dengan gaya balapnya yang agresif dan penuh determinasi. Mereka pasti akan cemburu satu sama lain. Saya memprediksi akan terjadi duel sengit. Marquez lebih lapar dari Bagnaia, dan itu bisa menjadi pembeda, ungkap Agostini. MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi musim yang penuh dengan persaingan ketat. Marquez dan Bagnaia akan bertarung habis-habisan demi membuktikan siapa yang terbaik di lintasan. Juara dunia MotoGP 8 kali, Marc Marquez resmi menjalin kerja sama dengan Insta360, pemimpin industri kamera aksi. Kini, sebagai duta merek terbaru, pembalap tim Ducati Lenovo ini siap memanfaatkan teknologi canggih untuk mengabadikan momen-momen epik di atas motor Panigale, kesayangannya saat latihan. Dalam pernyataan resmi, Insta360 mengungkapkan bahwa kemitraan ini akan membawa pengalaman baru bagi para penggemar. Dengan tambahan kamera inovatif ini, penonton bisa merasakan sensasi balapan langsung dari sudut pandang Marquez. Mereka akan melihat gaya agresifnya dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, kata pihak perusahaan. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez harus mencari sponsor pribadi baru akibat ketidakcocokan antara sponsor sebelumnya, yaitu Red Bull, dan merek barunya Ducati yang disponsori oleh Monster Energy. Keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Red Bull memang tidak mudah. Meski begitu, spekulasi tentang potensi reuni dengan Red Bull di masa depan tetap terbuka. Kini, dengan bergabungnya Insta360 sebagai mitra strategisnya, para penggemar bisa menikmati sudut pandang eksklusif dari aksi-aksi Marquez tentu saja, bukan di MotoGP, karena aturan melarang penggunaan aksesori tambahan di motor balap. Namun, dalam sesi latihannya, itu cerita yang berbeda. Max Richter, wakil presiden pemasaran Insta360, menekankan arti penting dari kerja sama ini. Karier luar biasa Marc dan tekadnya untuk terus maju, meskipun mengalami cedera, benar-benar mencerminkan semangat Think Bold. Kami sangat bangga bisa bekerja sama dengannya di tahap baru dalam kariernya.
dan tidak sabar melihatnya bersinar di MotoGP 2025. Sepanjang tahun ini, Insta360 akan menghadirkan konten eksklusif yang memperlihatkan sisi lain dari Marquez, mulai dari latihan intens hingga momen di balik layar yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Dengan kemitraan ini, penggemar bisa lebih dekat dari sebelumnya dengan persiapan sang legenda di lintasan. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak menatap seri perdana musim ini, MotoGP Thailand 2025, dengan optimisme sebagai andalan Ducati. Rangkaian persiapan menatap MotoGP 2025 memasuki akhirnya di mana para pembalap tinggal menyisakan satu agenda tes pramusim lagi pada pekan ini. Tes terakhir tersebut akan digelar di Cheng International Circuit, Buriram, Thailand pada tanggal 12 hingga 13 Februari 2025 mendatang. Kendati masih menyisakan satu agenda uji coba lagi, nada optimistis untuk bisa meraih hasil maksimal pada seri pembuka musim ini datang dari Ducati. Melalui Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, mereka kompak bisa tampil maksimal pada seri MotoGP Thailand 2025 yang menjadi pembuka persaingan. Bagnaia sebagai rider yang pernah merajai kelas utama 2 kali bersama Ducati pada 2022 dan 2023 menilai timnya sudah sangat siap. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu sudah cukup puas dengan kinerja Desmosedici GP25 yang sudah dia coba pada tes pramusim MotoGP 2025 yang pertama di Malaysia. Akan tetapi, Bagnaia enggan jemawa dan berpuas diri karena mengembangkan motor yang sempurna jauh lebih susah. Setelah tes saya dapat mengatakan bahwa saya merasa 100% siap, kata Bagnaia saat diwawancari pada acara launching MotoGP 2025 di Bangkok, Thailand. Motornya sudah berevolusi dan terlihat luar biasa, tapi masih ada keputusan yang harus diambil. Sulit untuk meningkatkan motor yang sudah sangat bagus, tapi kami mengelolanya dengan cara terbaik, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan Marquez, di mana dia sangat antusias mengaspal bersama Ducati di seri perdana. Baginya, Grand Prix Thailand merupakan seri yang istimewa, karena pada musim 2019, lalu dia merayakan gelar juara dunia ke-8-nya di sini. Saya merayakan gelar juara dunia ke-8 saya di sini, dan banyak hal telah terjadi sejak itu, ucap Marquez. Saya suka Buriram, saya suka sirkuit dan orang-orangnya, imbuhnya. Lebih lanjut, pembalap berjuluk Baby Alien tersebut juga mengapresiasi para penggemar, di mana mereka menjadi salah satu sumber motivasi untuk tampil baik. Kami merasa sangat beruntung bahwa MotoGP memiliki basis penggemar di seluruh dunia, kata Marquez, dilansir Bolasport.com dari Motosan. Kemanapun kami pergi, selalu ada energi yang besar dan acara di Bangkok ini sangat mengesankan, imbuhnya. Sejarah baru tercipta. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akhirnya berduet sebagai rekan setim untuk pertama kalinya. Di musim dingin ini,
Dua pembalap bintang tersebut bekerja sama mengembangkan paket pabrikan Ducati yang akan menjadi senjata utama dalam perburuan gelar MotoGP 2025. Namun, tantangan besar sudah menanti mereka, dan kali ini taruhannya lebih besar dari sebelumnya. Seperti biasa, keputusan penting yang harus diambil adalah menentukan spesifikasi mesin. Namun, ada satu hal yang membuat tahun ini jauh lebih menegangkan. Mesin yang mereka pilih tidak hanya akan digunakan selama satu musim, tetapi juga akan dikunci untuk 2 tahun ke depan. Begitu mesin mendapat homologasi sebelum putaran pembuka di Thailand, Ducati tidak akan bisa mengubahnya hingga akhir 2026. Tes ini sangat penting, tegas Bagnaia. Apa yang kami putuskan sekarang akan bertahan selama 2 tahun penuh. Kami harus benar-benar tenang dan tidak boleh terburu-buru. Keputusan ini tidak bisa hanya didasarkan pada performa ban baru, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis yang sangat kompleks. Meski penuh tekanan, ada kejutan besar yang muncul dalam kerja sama Bagnaia dan Marquez. Untuk pertama kalinya dalam karier saya merasakan hal yang sama dengan rekan setim saya, ujar Bagnaia penuh antusias. Keduanya memberikan umpan balik teknis yang hampir identik, yang menjadi keuntungan besar bagi para insinyur Ducati dalam mengembangkan motor. Marquez pun mengakui betapa sulitnya transisi dari Desmosedici GP23 ke GP25. Ini seperti mengendarai 2 motor baru sekaligus. Dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa, katanya. Tapi yang terpenting, saya dan Pecco punya komentar yang sangat mirip soal motor ini. Ini sangat membantu. Meski Ducati berada di jalur yang benar, teka-teki besar masih belum terpecahkan. Mesin mana yang akan mereka pilih? Bagnaia mengaku masih bimbang. Peluangnya 50-50, ujarnya. GP24 terbukti sebagai motor yang luar biasa, terutama dalam pengereman. Namun, GP25 menawarkan akselerasi dan kecepatan lebih tinggi di lintasan lurus. GP25 sangat halus dan memungkinkan pengaturan akselerasi lebih presisi, jelas Bagnaia. Namun, ada tantangan besar. GP24 unggul dalam pengereman, sebuah keunggulan yang masih belum bisa ditandingi oleh GP25. Kami melakukan sesuatu yang luar biasa dengan GP24 dalam hal pengereman, dan ini masih menjadi tantangan besar di GP25, tambahnya. Marquez pun merasakan dilema yang sama. Kami masih harus benar-benar memahami arah yang akan kami ambil, karena dalam 3 minggu musim akan dimulai, katanya dengan nada serius. Ducati kini bekerja keras untuk memastikan mereka mengambil keputusan terbaik. Kami harus sangat yakin dengan pilihan kami, tegas Marquez. Sekali mesin dihomologasi, tidak ada jalan kembali. Keputusan ini akan menentukan nasib Ducati di MotoGP selama 2 musim ke depan. Apakah GP24 yang lebih stabil atau GP25 yang lebih agresif akan menjadi pilihan utama, dan siapa yang akan lebih unggul, Bagnaia atau Marquez? Marc Marquez menegaskan bahwa Ducati harus sangat yakin dalam memilih mesin untuk MotoGP 2025. Kenapa? Karena mereka menghadapi masalah bagus, yakni GP24 sudah menjadi motor dengan basis luar biasa. Selama 3 hari pengujian intensif di Sepang, skuad pabrikan Ducati sibuk membandingkan GP25 dengan GP24. Keputusan ini sangat krusial, mengingat pembekuan pengembangan mesin selama 2 tahun akan segera berlaku. Marquez sendiri menutup sesi tes dengan berada di posisi kelima, meskipun sorotan utama pada hari Jumat justru mengarah ke saudaranya, Alex Marquez yang mengendarai GP24. Meskipun Marquez memukau dengan simulasi sprint luar biasa, ia tetap merahasiakan mesin mana yang digunakannya. Campuran, katanya, menggunakan Aero 2024, sisanya tidak bisa Anda lihat. Jadi, untuk alasan itu, saya hanya mengatakan Aero. Kini,
Dengan hanya 2 hari pengujian tersisa sebelum musim dimulai, Ducati dihadapkan pada dilema besar. Haruskah mereka tetap dengan GP24 yang terbukti dominan? Atau berani mengambil langkah ke depan dengan GP25? Marc Marquez mengingatkan bahwa GP24 sudah memenangkan 19 dari 20 balapan, yang berarti Ducati harus 100% yakin sebelum membuat perubahan besar. Kami mencoba banyak hal. Ini bukan hanya soal mesin atau aero, ada banyak detail kecil yang kami eksplorasi untuk memahami mana yang lebih baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Ketika ditanya apakah Alex Marquez bisa menjadi penantang gelar musim ini, Marc tetap kalem, masih terlalu dini untuknya. Saya tidak akan memberikan tekanan pada adik saya. Dia menikmati momennya dan merasa sangat baik. Menurutnya, beban terbesar ada di para pembalap tim pabrikan yang memang dituntut untuk bertarung demi gelar juara dunia. Sementara itu, Ducati masih harus mengambil keputusan besar. Dengan GP24 yang sudah sangat kuat, peningkatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kami mencoba dan mencoba lagi, karena kami harus benar-benar yakin bahwa perubahan yang kami buat adalah peningkatan nyata. Salah satu tantangan terbesar di pengujian Sepang, kondisi lintasan yang sangat aneh. Lintasan ini benar-benar hitam karena banyaknya karet di aspal. Itu menyerap semua masalah, jadi kami kesulitan memahami area mana yang perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, Ducati harus benar-benar yakin dengan langkah mereka berikutnya. GP24 sudah luar biasa, jadi jika ingin lebih baik, GP25 harus benar-benar sempurna. Pertarungan MotoGP 2025 semakin menarik. Pertarungan MotoGP 2025 semakin menarik. Ducati, akankah kalian mengambil risiko? Pembalap Cervera berbicara penuh semangat kepada pers dengan kolaborator kami, Manuel Pecino, turut hadir untuk melaporkan langsung keseruannya. Marc Marquez menjalani hari kedua pengujian di Malaysia dengan penuh fokus dan tekad. Berada di tim pabrikan jelas membawa tantangan berbeda dibanding tim satelit, tetapi Marquez sudah siap menghadapi segalanya. Ini adalah salah satu hari yang menuntut bagi pembalap. Kalau di hari pertama kami bisa lebih bebas, hari kedua penuh dengan daftar uji coba dari para insinyur. Fokus utama, memahami mesin dan aerodinamika dengan maksimal. Waktu banyak dihabiskan di garasi, tapi saya puas karena semua rencana berjalan lancar. Ya, saya sempat tergelincir di tikungan 9 saat melakukan time attack, tapi itu hanya bagian dari proses. Saya baik-baik saja, dan yang terpenting, kami terus maju. Kami belum memutuskan sepenuhnya. Besok adalah hari besar, karena di Thailand nanti kami harus benar-benar siap. Ducati menegaskan bahwa kami harus sangat yakin dengan pilihan kami. Kenapa? Karena paket 2024 sudah sangat kompetitif, jadi jika kami memilih paket 2025, itu harus jauh lebih baik. Mesin yang dihomologasi tahun ini akan dipakai untuk 2 musim ke depan, 2025, 2026, jadi keputusannya harus sangat tepat. Mesin harus dipastikan dulu, baru aerodinamika. Kenapa? Karena aerodinamika masih bisa disesuaikan dengan joker kapan saja, tapi mesin tidak. Mesin harus final sejak awal. Ada beberapa poin positif, ada juga yang masih perlu dievaluasi, jadi besok kami harus benar-benar fokus. Memang tidak ada perbedaan besar, tapi ada tren yang muncul di beberapa sirkuit. Masalahnya, kami baru menguji di 2 sirkuit yang mirip. Kami harus memikirkan bagaimana performanya di trek seperti Jerez, Le Mans, atau sirkuit Eropa lainnya. Makanya, kami harus benar-benar yakin dengan keputusan yang akan diambil. Bagnaia, di Gian Antonio, dan saya menggunakan motor yang sama, jadi kami berbagi banyak data. Menariknya, komentar kami hampir selalu selaras. Tentu,
Tiap pembalap punya gaya berbeda, jadi ada yang lebih atau kurang terpengaruh, tapi secara keseluruhan, feedback kami sama. Di bagian akhir pengereman, saya kehilangan grip dan tergelincir.